Pemirsa, siapa yang tidak mengenal seni khas Betawi ondel-ondel dilestarikan dalam berbagai acara, bahkan tengah ramai digunakan untuk meraih pundi-pundi dengan mengamen. Tapi kini Pemda Jakarta sedang menggodok aturan yang melarang kegiatan ngamen menggunakan ondel-ondel. Apa urgensinya dan bagaimana nasib para pengamen yang menggunakan ondel-ondel? Berikut segmen telusur kasus Lestari Betawi melalui ondel-ondel oleh jurnalis Metro TV Reida Pulpi. Ondel-ondel yang merupakan ikon kota Jakarta mudah sekali untuk kita temui di mana saja pemirsa. Di berbagai acara, bahkan tengah ngamen di jalanan. Tapi tampaknya pemerintah Jakarta saat ini tengah menggodok peraturan untuk melarang ngamen menggunakan ondel-ondel. Lalu apa urgensinya dan bagaimana nasib para pengamen yang menggunakan ondel-ondel ini? Ikuti penelusuran kami. Siapa yang tak kenal ondel-ondel? Pertunjukan seni khas Betawi ini sering ditampilkan dalam berbagai pesta rakyat, mulai dari sunatan, pernikahan, hingga kegiatan pemerintahan. Di tengah derasnya arus modernisasi, tampaknya ondel-ondel masih bertahan, bahkan digunakan menjadi salah satu cara mencari pundi-pundi dengan berkeliling mengamen. Namun para pengamen ondel-ondel perlu bersiap-siap, sebab pemerintah tengah menggodok peraturan terkait pelarangan ondel-ondel untuk mengamen. Targetnya peraturan daerah akan rampung sebelum puncak hari ulang tahun ke-498 Kota Jakarta. Saya bilang sama Bang Dul, saya bilang juga sama Sekda, saya juga bilang sama Ketua DPRD, kalau nggak selesai dalam bulan ini, saya nyelesaikan. Urgensinya, ondel-ondel dianggap budaya khas Betawi yang tak elok kalau dibawa mengamen. Karena bagaimanapun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, budaya Betawi itu sudah mendapatkan tempat yang luar biasa dalam undang-undang, sehingga dengan demikian kita sedang menyelesaikan pergub ataupun juga nanti perda, tergantung heavy-nya, tentang masyarakat adat Betawi. Salah satu di antara di dalam pengaturan itu adalah menjadikan simbol-simbol adat Betawi itu menjadi simbol utama, bukan untuk mencari, digunakan untuk ngamen di jalanan. Tim Metro TV mendatangi daerah Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat. Di sini warga menggantungkan hidupnya dengan membuat ondel-ondel. Kami pun bertemu Farel, salah satu perajin muda yang sudah 3 generasi membuat ondel-ondel. Kalau bicara soal ondel-ondel, pemirsa rasanya nggak lengkap kalau kita tidak melihat langsung seperti apa pembuatannya. Nah, di daerah Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat, ini ada satu kampung yang mereka sudah membuat ondel-ondel sejak lama. Mas Farel, halo. Ini salah satu pembuat ondel-ondel. Kalau Mas Farel sudah bikin dari kapan, Mas? Saya sih nggak bikin, yang bikin tuh kakek. Oh, dari kakek? Yeah. Berarti turun-temurun? Turun-temurun. Saya cuma masang bajunya kalau ada panggilan, kalau ada sunatan, kalau ada acara-acara buat majang di Monas gitu. Berarti bikinnya itu sesuai dengan request ketika ada orderan atau gimana? Iya benar, kayak misalnya ada sunatan nih, dia minta kembangnya full, terus kedoknya mesti bagus, itu kita turutin. Ini dipakai untuk ngamen juga nggak, Mas? Dipakai. Biasanya kemana? Biasanya ke Tangerang Selatan, Serpong. Masnya juga ikut? Ikut. Oh, setiap hari? Setiap hari. Biasanya sehari gitu bisa dapat berapa, Mas? Nggak nentu sih, nggak, ya kalau dibilang sedih sih sedih kadang-kadang. Tapi kalau lagi dapat duit, alhamdulillah bisa 200, 2,5. Paling sedikit dapat berapa? Kalau lagi sedih-sedihnya paling 15.000. Itu biasanya jalan berapa kilo, Mas? Ada 2 kiloan lah. Farel juga mengamen menggunakan ondel-ondel bersama teman dan saudaranya. Meski ia sebenarnya tak setuju ondel-ondel digunakan sebagai sarana mengamen. Kalau dibilang sih emang sebenarnya emang kurang pantas kalau ondel-ondel sendiri ngamen pakai ember, nggak pakai alat, apalagi nggak pakai seragam di Jakarta. Emang sih ini kan ikon Betawi, budaya Betawi harus kita lestarikan. Tapi tetap butuh cari duit ya, Mas? Tetap butuh cari duit saya. Jadi mau nggak mau? Mau nggak mau saya harus lakuin. Jadi kalau Masnya sebenarnya lebih senang ketika ngamen atau ketika dapat undangan ke acara-acara? Undangan acara. Kenapa? Karena kita kayak bersih kelihatannya, pakai seragam, ondel-ondel bagus, alat lengkap. Di tengah perbincangan kami melihat ondel-ondel yang diikat di atas bajai. Ternyata inilah cara mereka membawa ondel-ondel untuk mengamen.
Nah pemirsa, selain warga Keramat Pulo Senen Jakarta Pusat ini mereka membuat ondel-ondel, mereka juga ngamen nih pakai ondel-ondel dengan menggunakan bajai atau mungkin angkutan umum lainnya seperti mikrolet. Nah seperti ini. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu warga. Halo Pak. Ya, Ini biasanya jalan berapa kali dalam seminggu? ya hampir setiap hari. Setiap hari? Paling kalau mau libur 1 hari ya, 1 hari mau libur paling libur. Biasanya 1 hari ya. bawa kemana? Bawa ke Serpong BSD. Tangerang ya? Tangerang. Itu memang dari dulu sudah keluar Jakarta atau semenjak mulai ada pelarangan-pelarangan ini sih Pak? Semenjak ada pelarangan sih, baru 2 bulan, 3 bulanan dah, bulan. Oh, 4 ini bulanan. muat berapa ondel-ondel satu 3 bajai? ondel-ondel. Biasanya berapa Pak tarifnya ketika Bapak bawa sampai ke Tangerang gitu? Kalau memang mereka tuh dapat duit ya kadang-kadang 80.000 satu ondel-ondel, berarti 3 240. Kalau tidak kadang 50.000. Sakim ikut mengkritisi kebijakan Pemda Jakarta terkait pelarangan ondel-ondel untuk mengamen. Sebab disinilah kehidupannya bergantung. Ya sebetulnya seharusnya mah janganlah sebenarnya Mbak dikasih kebijakan untuk ondel-ondel. Kasih teman-teman kita itu, teman kita yang sini profesi seluruh itu ondel-ondel semua nih, semua nih. Karena kalau harus keluar Jakarta, ongkosnya otomatis lebih mahal. Otomatis ongkos lebih mahal. Kadang-kadang mereka supir-supir bajai yang lain kan tidak mau ya, tidak karena jangkauannya jauh, takut mogok di luar daerah. Bapak kok mau, kenapa Pak? Kalau saya mungkin alhamdulillah saya bisa sendiri gitu. Saya jadi teknisi kendaraan bajai udah saya bisa sendiri. Jadi kalau sampai amit-amit mogok Nah, dan masih... mogok saya betulin sendiri di sana. Masih di daerah yang sama, kami melihat ada serombongan pengamen ondel-ondel. Dengan mengikatkan 2 ondel-ondel di atas angkot, mereka bersiap berangkat mencari peruntungan. Pemirsa, kalau kita lihat ini kayaknya ada ondel-ondel yang mau ngamen. Kita coba tanya ya, boleh ikut atau enggak. Bang, ini mau ngamen? Iya Kak, Di di Tangerang. Tangerang, saya boleh ikut nggak? Boleh Kak. Tapi kayak nggak muat ya? Iya, Saya ngikutin dari belakang mobil kali ya. Oke, thank you Bang. Ini kalau kita lihat pemirsa, ada anak-anak, ada ibu-ibu, ada mas-mas, kayaknya lebih dari 10 orang. Bahkan di atas masih ada orang juga bersama dengan 2 ondel-ondel yang mereka mau ngamen di Tangerang. Kita akan coba ikut ngamen sampai ke Tangerang. 2 ondel-ondel diikat di atas angkot. 5 orang duduk di atasnya, dan sisanya berjubel di dalam angkot siap membelah ramainya jalanan ibu kota. Sekitar 1 jam kami tiba di daerah Jakarta Selatan. Kita sudah sampai pemirsa, ini di daerah Jakarta Selatan. Ini sedang persiapan, kita coba tanya kenapa nggak jadi ke Tangerang ya. Bang, ini nggak jadi ke Tangerang kenapa? Aduh, waktunya nggak cukup Kak. Oh, kesorean. Biasanya main dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya sih turun habis asar, Sampai sampai capek. Paling malam biasanya jam berapa? Di 9. Nah, tadi kan naik angkot ya. Itu bayarnya per bulan atau per hari? Per hari Kak. Berapa biasanya? 200. 200 tuh PP. PP bisa 3. Oh, 300. Padahal dalam sehari biasanya dapat berapa kalau dari ngamen? Nggak tentu Kak, mentok-mentok 800. 800 tuh paling banyak. Iya. Itu dibagi berapa orang? Sebanyak-banyaknya 17. Kenapa waktu itu pertama kali mulai ngamen, kenapa sih Bang pengen ngamen pakai ondel-ondel? Sayang aja Kak, daripada didiemin di rumah rusak, anak kecil bisa ngeliat. Oh, banyak tapi yang tertarik tuh banyak. Banyak. Terus ini kan mulai ada peraturan nih Bang. Nanti di Jakarta nggak boleh ngamen pakai ondel-ondel nih. Tanggapannya gimana? Nggak bisa ngomong. Kenapa? Bingung juga nggak sih? Bingung lah. Mm-mm. Ini Cari duitnya dari sini. iya, 1. Kedua, kan nggak ngaco-ngaco nih anak-anak berhati-hati. Yahya Andi Saputra, budayawan Betawi, mendukung kebijakan pemerintah. Menurutnya tak seharusnya ondel-ondel digunakan mengamen, apalagi tak sesuai pakem. Kalau memang ada aturan seperti itu, ya keren-keren aja dan bagus-bagus saja. Dan memang kita menunggu kehadiran pemerintah yang betul-betul. Bukan hanya gertak sambal, bukan hanya ngeluarin undang-undang, tapi undang-undang itu ompong. Jadi orang yang ngamen itu ada 2 sisi. Ya. Ngamen yang betul-betul
sesuai dengan pakem. Nah, kemudian kita melihat juga ini ada orang yang memanfaatkan kesenian ini, bahwa wah, ini ondel-ondel asik nih ya, kalau gua manfaatkan untuk tujuan-tujuan gua. Inilah barangkali yang dilihat oleh Bapak Gubernur, karena memang ini nggak teratur betul. Nah, itulah yang harus diatur dan mereka nggak boleh ngamen. Tapi bagi seniman yang betul-betul sesuai aturan, kalaupun ini mau dilarang, ini maka pemerintah harus lihat apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi engkau, wahai sanggar ondel-ondel. Namun Pramono menegaskan, pakem ataupun tidak, ondel-ondel tetap tak boleh digunakan mengamen. Intinya yang menggunakan ondel-ondel untuk ngamen di tengah jalan saya tidak izin. Semuanya berarti ya, termasuk yang proper sekalipun. Karena gini, yang proper sekalipun ketika mereka udah ngelepas ondel-ondelnya, bahasanya bukan bahasa Betawi. Oke. Berarti kalau bahasanya Betawi boleh? Nggak boleh juga. Ondel-ondel menjadi ikon kota Jakarta. Pemerintah mencoba mempertahankan budaya Betawi yang satu ini agar tak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, apalagi dengan pakem yang salah. Ondel-ondel harus dilestarikan dengan cara yang berbudaya agar masyarakat luas mengenal ondel-ondel dengan pakem dan cara yang tepat. Ondel-ondel yang merupakan budaya Betawi dan kini menjadi ikon kota Jakarta dilestarikan dengan berbagai cara. Salah satunya menurut para pengamen adalah dengan dibawa mengamen agar masyarakat Jakarta yang terdiri dari berbagai macam kultur bisa mengenal seperti apa itu ondel-ondel. Tapi kini pemerintah Jakarta tengah menyusun peraturan agar tidak ada lagi ondel-ondel yang digunakan untuk mengamen yang tentunya menimbulkan pro dan kontra. Kalau menurut Anda pemirsa, setuju atau tidak ondel-ondel dilarang untuk digunakan untuk mengamen? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.